kami siap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan hadir di sini. Tuhan dahsyat. Amin. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya. Oh. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Hey. Nyanyi sama-sama. Katakan. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan getar, sebab Kau Allah dalamku. Nyanyi sama-sama. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Sekali lagi. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Nyanyi dengan iman, katakan. Sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan getar, sebab Kau Allah dalamku. Angkat suara, katakan sama-sama. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Yesus dia gembala yang baik, tidak pernah meninggalkan kita. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan pengharapan. Sama-sama katakan. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku. Sekali lagi. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku. Nyanyi dengan iman, lebih dahsyat. Yop, yop, yop. Menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Kau menuntunku melewati badai hidup. Amin. Dikala ku terjatuh, yeah. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Ku tak akan gentar, sebab
Kau Allah dalam. Ku takkan gentar, ku takkan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Berikan sorak-sorai. Kita tidak akan gentar, kita gak takut karena kita percaya Yesus kita menyertai kita. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai. Amin. Allah bangkit, bersorak. Katakan, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada siang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yo, nyanyi sama-sama. Gerakanlah, gerakanlah kekuatanmu ya. Mari semua Tuhan angkat suara. Ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, sujudkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, oh Tuhan. Nyanyi dengan iman. Yo, angkat suara lebih keras. Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Kami percaya Tuhan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari sama-sama katakan, Allah bangkit. Amin. Di tempat kudusnya. Oh, kami percaya Engkau dahsyat Tuhan. Nyanyi sama-sama. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkan kami Tuhan. Allah dahsyat di tempat. Mari nyanyi sama-sama, katakan Allah bangkit, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya sama-sama lebih dahsyat lagi. Come on. Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Dengan iman, umatnya dibebaskan. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat saja katakan, Allah bangkit, bersorak. Lebih dahsyat, menyanyi dengan iman. Katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah kita dahsyat. Allah bangkit, bersorak. Katakan, hey, bernyanyilah.
Sama-sama serukan. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari. Engkau ada bagi setiap kami. Engkau nyata bagi setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami. Yesus Tuhan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kecewakan, tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Mari dengan hati percaya naikkan pujian ini sama-sama. Saat dunia kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkan. Mari dengan iman percaya Dia ada. Katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu.
katakan sampaikan. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulih. Sama-sama sampaikan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Ya Tuhan, Dia hanya saja kami percaya Kau ada pagi ini bersama dengan kami. berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. dan kamu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Nyanyikan, sampaikan. Sampaikan pada Yesus beban hidupmu. Dia hanya saja udah saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti Air matamu dan memulih hatimu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kami percaya ada sukacita, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan semua kami di tempat ini. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa memahami dengan benar apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang rindu dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semua, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan buat kita, amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa buat kita. Nah hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan, saya kasih tema menanti-nantikan Tuhan. Ya, saya kasih tema hari ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Dan kalau kita bicara soal menanti-nantikan Tuhan, maka seringkali ada dua pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita dalam menantikan Tuhan? Apakah kita diam-diam aja seperti orang yang bengong gitu, nggak ada harapan dan lain sebagainya, ataukah kita seperti apa? Nah itu kita bicara tentang sikap menantikan Tuhan. Lalu yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa bertekun di dalam menantikan Tuhan. Kenapa? Karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Ya, rencananya Tuhan bukan rencananya kita. Itu makanya ada kata menanti-nantikan Tuhan. Artinya menanti waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita, menanti pertolongan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan, menanti campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Nah saya kalau bahas dua-duanya kita bisa pulang sore saudara ya. Jadi hari ini satu aja yang saya ingin bahas adalah bagaimana sikap kita di dalam kita menantikan Tuhan. Karena sikap kita akan menentukan juga bagaimana kita bisa dapat terus bertahan bahkan bertekun di dalam menantikan Tuhan. Kalau kita bicara tentang menantikan Tuhan, maka ketika saudara melihat dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 di situ dituliskan dengan jelas bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Katakan sama saya, mendapat kekuatan baru. 1, 2, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31, orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kata mendapat di situ artinya terjadi pertukaran. Bukan lagi kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Bukan lagi kemampuan kita, tapi kemampuan Tuhan yang bersama-sama dengan kita.
Nah kalau kita lihat juga dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-18, Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata dengan jelas di situ dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah yang adil, Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya pasal 40 dikatakan orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yesaya 30 ayat 18 berkata bahwa orang yang menantikan Tuhan adalah berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa berbahagia? Karena ayat 20 berkata, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan bukan cuma sekedar kekuatan yang baru, tapi orang yang menantikan Tuhan akan melihat karya Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Orang yang menantikan Tuhan akan melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Orang yang menantikan Tuhan juga akan mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar melihat pertolongan Tuhan, tapi orang yang menantikan Tuhan juga akan mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Nah saudara, nanti sore saya akan bahas tentang prinsip daripada tuntunan Tuhan. Karena ada banyak orang yang mau dituntun oleh Tuhan tapi tidak paham prinsipnya. Nanti sore saya akan bahas tentang prinsip daripada tuntunan Tuhan. Ayat yang ke-23 berkata, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Artinya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Bukan cuma sekedar pas-pasan, tapi dikatakan berlimpah-limpah bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pagi hari ini sebelum saya lanjutkan khotbah saya mau tanya. Berapa banyak di antara kita yang rindu menanti-nantikan Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap kita dalam menantikan Tuhan? Itu kan penting ya. Gimana sih sikap kita, apa yang Alkitab tuliskan tentang sikap kita di dalam menantikan Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, apa kita cuma diem aja? Apa kita cuma sekedar pasif? Begitu ditanya, kenapa kamu gak kerja? Oh, saya sedang menanti-nantikan Tuhan. Apakah itu? Kenapa gak buka toko? Oh, saya sedang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa enggak melayani lagi? Oh, saya sedang menanti-nantikan Tuhan. Apakah seperti itu sikap kita dalam menantikan Tuhan? Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 menunjukkan inilah sikap saudara dan saya di dalam kita menanti-nantikan Tuhan. Yesaya pasal 30 ayat 15, mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini supaya kita peroleh berkat bersama-sama. Yesaya 30 ayat 15. Baca sama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu apa? Enggan. Saya berdoa jemaat Betani Lampung pulang dari sini bukan bilang enggan. Tapi pulang dari sini berkata, ya Tuhan saya mau lakukan. Amin saudara. Pulang dari sini kita berkata, ya Tuhan saya mau lakukan. Kita enggak mau andalkan kekuatan kita. Nah, kalau kita enggak menantikan Tuhan, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Ayat 16 menggambarkan bagaimana ketika saudara dan saya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ayat 16 di situ dikatakan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Nah itu harapannya, mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap, hilang saudara. Bukannya nyampe di tujuan malah hilang saudara. Gak dapat apa-apa. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Nih saya punya kuda tangkas, saya mau pakai kuda tangkas saya. Saya punya koneksi. Saya punya harta benda yang bisa saya pegang. Saya punya deposito yang banyak. Saya punya kenalan-kenalan yang hebat. Tapi Alkitab berkata, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Artinya gak bisa diandelin juga saudara. Kita belajar sama-sama dari peristiwa pandemi. Mau orang punya duit, mau orang punya koneksi, mau orang punya apa aja gak bisa ngapa-ngapain. Dari situ kita sama-sama belajar betapa pentingnya saudara dan saya mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Pentingnya bagaimana saudara dan saya bisa menanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin saudara berkata, sampai kapan Pak? Saya mau ingatkan sederhana, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Dan waktunya Tuhan pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi kita temukan bahwa dalam bertobat, dalam tinggal diam, dalam tinggal tenang, dalam percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Amin. Dalam bertobat, katakan bertobat. 1, 2, bertobat. Dalam tinggal diam, katakan tinggal diam. 1, 2, tinggal diam. Dalam tinggal tenang, katakan tinggal tenang. 1, 2, tinggal tenang. Dalam percaya, katakan percaya. 1, 2, percaya. Disitulah terletak kekuatanmu. Bilang kiri kanannya, di situ kekuatan kita. Haleluya. Amin. Iya. Masa dalam tinggal diam kekuatan kita Pak? Masa dalam tinggal tenang kekuatan kita? Kita diam, kita tenang gitu Pak. Nah itu tadi modelnya orang Israel tuh kayak gitu. Makanya Alkitab bilang, tetapi kamu enggan. Kenapa? Dalam bertobat, dalam tinggal diam, dalam tinggal tenang, dan percaya. Di situ ada kekuatan kita. Kita bahas sama-sama. Yang pertama, kekuatan saudara atau sikap kita dalam menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, bertobat. Katakan sama saya bertobat. 1, 2, 3. Bertobat. Amin. Jadi waktu menantikan Tuhan itu saudara bukan orang bilang bengong-bengong, bukan. Sikap hati saudara juga harus ada pertobatan. Enggak saudara enggak bisa, waktu saudara menantikan Tuhan, saudara enggak bisa mengeraskan hati saudara. Justru saudara dan saya harus bertobat. Sebab saya percaya di mana ada pertobatan, di situ ada pertolongan. Amin. Di mana ada pertobatan, di situ ada pemulihan. Di mana ada pertobatan, kita di situ lihat ada tangan Tuhan yang bekerja. Bangsa Israel, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi pada waktu mereka jauh dari Tuhan, mereka menyimpang dari Tuhan, mereka berbuat jahat, melanggar firman Tuhan, mereka menentang Tuhan, mereka komplain sama apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak bertobat, sekalipun dikasihi, tetap ada hukuman. Bangsa Niniwe atau kota Niniwe, orang bilang, aduh itu mah tempat udah parah. Hancur, kalau bisa mendingan Tuhan hancurin aja ini. Sampai Yunus juga gak mau diutus ke sana, udahlah mendingan Tuhan hancurin aja. Tapi saat mereka bertobat,
anugerah Tuhan, pemulihan dari Tuhan datang menghampiri mereka. Jadi isunya bukan A, bukan B, bukan C, tapi ada pertobatan. Sebab ketika saudara dan saya mulai bertobat, kita datang kepada Tuhan. Sebab di situ kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan nyata dalam hidup kita. Pertobatan itu penting. Sebab dengan bertobat kita sedang kembali kepada jalan yang Tuhan tunjukkan. Ibarat kita bawa mobil, saudara salah jalan. Dengan bertobat itu artinya saudara sedang putar balik, diarahkan ke jalan yang benar. Ke jalan yang Tuhan mau saudara tuju. Nah kalau saudara nggak mau bertobat, bagaimana Tuhan menuntun saudara di jalan yang Tuhan mau tuju? Bagaimana Tuhan mau menuntun kita di jalan yang Dia mau? Saudara ada di situ. Itu makanya penting sebuah pertobatan dalam hidup kita. Oh Pak, saya sudah bertobat waktu 20 tahun yang lalu. Nah itu peristiwa awal. Oh saya sudah bertobat 40 tahun yang lalu. Iya, saya paham, saya percaya. Tapi bukan pertobatan gak berhenti sampai di situ. Sampai hari ini kita merenungkan diri kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sejalan dengan jalan Tuhan. Di situ kita harus mengalami pertobatan dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini sikap kita dalam menantikan Tuhan. Yang pertama adalah hati yang bertobat, saudara. Orang banyak bilang Tuhan tuntun saya, pimpin saya dalam jalanmu. Tapi waktu Tuhan mau balikkan dia ke jalan yang benar, artinya di situ perlu pertobatan. Di situ perlu kerendahan hati untuk saudara bertobat datang kepada Tuhan. Yang kedua, sikap yang seperti apa saat kita menantikan Tuhan? Dalam tinggal diam. Katakan sama saya tinggal diam. 1, 2, 3, tinggal diam. Kenapa kita mesti diam? Nah saudara, diam yang saya maksud di sini itu sikap hati ya. Jangan nanti saudara pulang dari tempat ini ditanya sama Tante Linda apa kabar, saudara diem, ya semua diem semuanya. Loh kenapa kok semuanya diem ini? Tadi Pak Ade suruhnya kita diem. Loh bukan, ini sikap hati kita yang diam. Mengerti katakan amin? Amin ya, ngerti ya? Diam, sikap hati kita yang diam. Kenapa sih kita mesti diam? Ratapan 3 ayat 26. Coba lihat sama-sama. Ratapan 3 ayat 26. Bisa ditayangkan di depan. Ratapan 3 ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian. Baca ya, sama-sama. 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan apa? Diam pertolongan Tuhan. Kenapa saudara dan saya mesti punya sikap hati yang diam? Karena waktu saudara diam, saudara sedang buka ruang untuk Tuhan bekerja. Seperti saudara berkata, Tuhan silahkan ini waktumu. Ini saatmu, bukan saatku lagi. Aku gak mau pakai kekuatanku sendiri. Aku gak mau mengandalkan kekuatanku sendiri. Sekarang waktunya Tuhan yang kerja. Tuhan yang bertindak. Itulah sikap hati yang diam. Itu makanya ada sebuah kutipan yang berkata bahwa kalau kita yang turun tangan, maka Tuhan yang angkat tangan. Artinya kalau saudara nggak diem, saudara gerasa gerusu, saudara mau pakai kekuatan saudara sendiri, Tuhan yang angkat tangan. Saudara yang turun tangan. Tapi kutipan itu dilanjutkan dengan kalau saudara angkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan. Angkat tangan menunjukkan saudara sudah menyerah. Saudara sudah gak mau berbuat apa-apa lagi. Saudara mengizinkan Tuhan intervensi. Tuhan bekerja di area-area dalam kehidupanmu. Itu makanya di situ letak kekuatan kita.
Waktu saudara dan saya diam. Tapi masalahnya banyak orang gak mau. Banyak orang gak mau. Itu kekuatan kita, Alkitab ngomong begitu. Jadi waktu saudara dan saya diam, kalau saya pakai bahasa yang sederhana, kira-kira gini deh, Tuhan tuh gampang tolong kita gitu loh saudara. Sekali waktu saya nonton film, ada adegan orang yang tenggelam di lautan. Wah, dia gak bisa berenang, dia meronta-ronta saudara. Karena meronta-ronta maka masuklah regu penolong untuk menolong orang itu. Lalu regu penolongnya susah nolonginnya. Mau dipegang tangannya dia meronta-ronta, dia putar-putar, kakinya nendang-nendang, tangannya mukul-mukul. Sampai satu titik regu penolongnya dapatkan titik ada celah di situ, dia pukul bagian belakangnya. Dung! Waktu dia pukul bagian belakangnya orangnya pingsan saudara. Waktu orangnya pingsan, orangnya diem, betul kan? Dan waktu diem, regu penolong gampang nolonginnya. Dibawa naik ke atas. Dari situ saya belajar, iya ya. Kalau kita mau belajar diem, hati kita diam, mengizinkan Tuhan yang turun tangan, mengizinkan Tuhan yang bekerja, memberikan ruang untuk Tuhan bekerja. Saya percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ya, itu alasan. Saudara bertanya, masa sih dengan diam? Ini saya kasih tahu, inilah alasan. Kenapa disitulah terletak kekuatan kita. Karena di dalam diam ada tangan Tuhan yang bekerja. Di ayat yang lain firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang gantikan kita dan kita akan diam saja. Yang kedua, kenapa kita mesti diam? Tadi Tuhan tolong kita. Yang kedua, Yosua 6 ayat yang ke-10. Saya ingat sebuah peristiwa ini. Yosua 6 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jangan bersorak, janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Artinya mereka benar-benar disuruh diam. Ini strategi perang paling unik menurut saya. Di mana prajurit yang harusnya berperang menaklukkan Yeriko, Tuhan suruh mereka dengan strateginya diam. Saya percaya lagi mereka muterin tembok Yeriko, pasti ada tentara-tentara di situ, tentara musuh. Dan tentara musuh juga akan mungkin mengolok-olok mereka. Katanya kamu mau perang, ayo dong. Kenapa diem aja? Mana tunjukkan bahwa kamu hebat, Allahmu luar biasa. Mana ada olok-olok yang ada di sekeliling mereka untuk memancing mereka, memancing emosi mereka. Tapi bangsa Israel kok Tuhan suruh mereka diem? Kenapa? Saya percaya Tuhan sedang berurusan dengan karakternya bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang selalu komplain sama Tuhan. Tuhan tidak menyerahkan Yeriko ke dalam tangan mereka sebelum Tuhan perbaiki manusia batiniah. Sebelum Tuhan perbaiki karakter mereka. Dengan kata lain, waktu saudara dan saya diam, di situ Tuhan sedang membentuk karakter kita. Di situ Tuhan sedang berurusan dengan bagian dalamnya kita.
manusia batiniah kita, karakternya kita. Di situ Tuhan berurusan dengan bagian dalam kita, dengan pribadinya kita, dengan manusia batiniahnya kita. Jadi saudara, dalam hidup ini saya lihat di mana-mana itu memang kitanya yang berubah. Katakan sama saya, sayanya yang harus berubah. 1, 2, 3, sayanya yang harus berubah. Kitanya loh. Iya. Contoh ya, ini hal fisik nih, hal sederhana. Saya kan senang main bola. Dulu ya, sekarang juga masih senang, tapi udah gak kayak dulu saudara ya. Udah sadar diri sekarang. Dulu ya, waktu masih remaja, saya main bola. Awal main bola, itu kan lapangan bola besar sekali tuh. 110 meter kalau gak salah panjangnya. Lebarnya 70-an meter, 70 sampai 75. Kalau gak salah ya, panjang kali lebarnya segitu. Besar sekali. Dan kita ngejar-ngejar bola yang satu itu dibagi-bagi, kita kejar-kejar, capek. Awal main bola, mungkin 5-10 menit saya udah kecapean. Tapi besoknya main lagi. Besoknya main lagi. Besoknya main lagi. Besoknya main lagi. Lama-lama 2 kali 45 menit saya bisa main. Pertanyaan saya, yang berubah lapangan bolanya atau saya yang main bola? Hah? Saya kan yang main bola? Bukan lapangan bolanya ya? Lapangan bolanya tetap. Saya jadi mampu main, itu bukan lapangannya jadi kecil. Bukan. Sayanya yang berubah. Stamina saya berubah, pernafasan saya berubah, otot-otot saya berubah. Itu yang bikin saya kuat bermain 2 kali 45 menit. Yang tadinya capek, jadi kita bisa atasin hal tersebut. Karena apa? Karena sayanya yang berubah, bukan lapangan bolanya. Tapi berapa banyak kita dalam hidup ini yang kita mau rubah itu lapangan bolanya. Yang kita minta, Tuhan tolong kecilin supaya saya kuat, kecilin lapangan bolanya, itu yang kita minta. Kecilin masalahnya, persoalan kitanya, itu yang kita minta. Yang di luar yang berubah, bukan kita yang di dalam. Padahal Tuhan sangat concern untuk merubah apa yang ada di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara dan saya yang harus berubah, bukan yang ada di luar. Pulang dari sini, untuk yang muda-muda ya, yang tua-tua jangan coba-coba. Ambil barbel 50 kilo saudara. Ya, angkat tuh 50 kilo. Angkat 50 kilo. Begitu saudara angkat, aduh berat. Nah, nanti kapan saya kesini lagi, kita ketemu, saya tanya sama saudara, yang benar-benar ngangkat barbel 50 kilo ya. Sekarang udah kuat berapa kali? Kalau hari ini sore nanti saudara ngangkat, saudara nggak kuat, saya percaya ketika saya kembali lagi ke sini, setidaknya saudara udah bisa kuat lebih daripada 5 kali. Kalau saya baliknya tahun depan, saya percaya saudara udah bisa kuat lebih dari 30 kali. Pertanyaan saya, kenapa jadi kuat bisa lebih kuat? Apakah barbelnya yang kecil berubah barbelnya? Enggak, dia tetap 50 kilo. Yang berubah itu tangan saudara. Amin saudara. Yang berubah itu otot saudara. Makanya Tuhan selalu berurusan dengan pribadi kita. Bukan hal-hal yang ada di luar, tapi pribadi kita. Pak, saya udah gak tahan Pak, tinggal sama mertua saya Pak. Aduh, kalau ngomong kayak burung gagak. Saya pengen berdoa, salah gak ya kalau saya berdoa supaya dia buru-buru dipanggil Tuhan. Nah, itu orang di luar sana banyak yang begitu. Saya cuma bilang sederhana, kalau dia masih ada bersama-sama dengan kamu, itu artinya
Tuhan punya waktu buat kamu untuk merubah hidupmu. Amin. Kita nih yang di luar, Tuhan tuh kayak balikin telapak tangan untuk merubah yang di luar. Gampang. Nih, kita yang harus berubah. Pak Ade, sekali waktu ya. Saya itu doa sama Tuhan, saya ini punya cicilan. Aduh Pak, kira-kira saya minta sama Tuhan supaya Tuhan lunasin semuanya Pak. Udah berat Pak. Udah berat Pak, saya percaya Tuhan bisa lunasin. Saya bilang sama dia, kalau Tuhan mau lunasin gampang. Betul? Malam ini juga kalau Tuhan mau lunasin bisa, betul kan saudara? Kadang kan kita gitu ya, mau bikin cicilan gak tanya Tuhan. Begitu keberatan minta Tuhan lunasin, ini gimana sih saudara? Kalau Tuhan mau lunasin gampang, dia tinggal seperti membalikan telapak tangan, selesai. Tapi kok kenapa sepertinya kok sekarang kayaknya Tuhan diam-diam aja Pak. Tuhan sedang berurusan dengan pribadimu. Kenapa? Kalau malam ini langsung dia lunasin, besok atau lusa kamu akan bikin cicilan yang baru. Halo? Mukanya langsung gak enak lihat saya semua. Betul kan? Kita bikin cicilan yang baru sambil berkata, oh kalau yang lalu Tuhan tolong saya. Masa iya, masa depan Tuhan tidak tolong saya. Padahal itulah karaktermu yang harus diubah. Itu karakter kita yang harus dirubah, dibentuk sama Tuhan. Kita selalu nyalahin yang di luar. Mana gak ada yang nolongin saya Pak? Mana gak ada yang bantuin saya Pak? Mana Pak? Mana? Semua ngomong mana? Gak usah pusing sama yang di luar. Malam ini duduk diam di kaki Tuhan, berlutut, bertobat, cari tahu. Kenapa Tuhan? Apa yang saya harus ubah? Jangan-jangan itu yang jadi penghalang untuk Tuhan memberkati saudara dan saya lebih. Jadi bocor semuanya hanya karena cicilan dalam bentuk gaya hidup yang terlalu berlebihan. Suatu hari saya ketemu sama pekerja gereja, bukan di sini, di Jakarta. Dia bilang sama saya, Pak, saya kayaknya berhenti dulu deh Pak, off melayani. Kenapa? Saya bertengkar terus sama istri saya. Oh ya? Kenapa saya bertengkar? Aduh. Istri saya tuh suka liatin Instagram artis. Jadi tiap dia ulang tahun dia minta tas yang baru. Kalau bisa harganya meningkat. Kalau tahun ini harganya 50 juta, tahun depan paling enggak 75 juta harga tas. Dia lupa saya bukan artis. Nah sih, orang tuh kalau udah terlibat dalam hal seperti itu, gaya hidup seperti itu, dia lupa kalau pendapatannya bukan pendapatan artis. Yang penting stylenya, yang penting gayanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah orang kaya gak perlu kelihatan kaya. Karena dia sudah. Orang yang melayani Tuhan gak perlu kelihatan pelayanan. Kenapa? Karena dia sudah melayani. Tapi kan Pak, kalau kita berpenampilan begini, orang bisa lihat kita. Ya, katanya di dalam Tuhan, kok matanya masih ikutan dunia? Saya lihat loh banyak orang di luar sana. Yang orang bilang, ini orang gak diberkati Tuhan loh. Kenapa? Tuh buktinya, tasnya itu-itu aja. Terus mobilnya juga gak ganti-ganti. Ini orang gak diberkati Tuhan. Tar dulu. Waktu lebih lanjut dekat dengan orang ini, ternyata orang ini banyak bantu orang. Buat dia lebih baik keponakannya sekolah daripada ganti tas baru. Buat dia lebih baik
keluarganya, orang-orang di sekelilingnya makan dengan layak daripada dia ganti mobil baru. Pertanyaan saya, orang yang gak ganti mobil, orang yang gak punya aksesoris yang bagus-bagus, belum tentu orang susah. Dia memutuskan untuk mensejahterakan orang di sekelilingnya daripada sekedar orang melihat dia dan menghormati dia. Kenapa saya ngomong ke arah ini ya? Tapi dengar, saya mau kasih tahu. Itu yang Tuhan mau. Amin. Sekarang mas saya juga gak pusing lah. Orang mau bilang, sekarang itu udah eranya kan digital. Kamu setiap kali khotbah direkam. Terus setiap kali orang lihat kamu direkam khotbah, bajunya itu lagi. Harusnya ganti terus dong. Saya bilang mau sampai kapan saya ganti beli baju terus. Kalau cuma mau ngikutin gaya hidup, mau sampai kapan? Biar bajunya itu lagi. Tapi yang terpenting, saudara dan saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Oh Pak, saya ini pebisnis Pak, jadi saya harus berpenampilan. Ya, enggak apa-apa. Iya juga, kalau saudara pebisnis, ketemu orang, ya memang itu bahasanya dunia, tapi jangan hati kita melekat di situ. Kadang kita udah melekat di situ. Kita yang perlu diperbaiki. Katakan sama saya yang perlu diperbaiki. 1, 2, 3, saya yang perlu diperbaiki. Saya. Kalau saya ngomong saya ini termasuk saya juga. Saya juga perlu diperbaiki. Sebab kita setiap hari selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nggak ada yang instan kita bertumbuh dalam Tuhan. Yang ketiga, kekuatan kita, sikap kita dalam menantikan Tuhan adalah tinggal tenang. Tinggal tenang. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Jadi tenang itu lebih baik. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang. Kenapa mesti tenang? Supaya kamu dapat berdoa. Berdoa di sini bukan sekedar doa kita kayak doa makan, bukan. Tapi berdoa di sini kita berdoa dengan tenang sampai kita menemukan apa sih kehendak Tuhan, kenapa Tuhan bawa kita ke area ini, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami area ini. Dengan tenang temukan kehendak Tuhan, sebab dengan saudara dan saya menemukan kehendak Tuhan, saudara dan saya bisa bergerak lebih lanjut apa yang harus saudara dan saya kerjakan dan perbuat. Temukan kehendak Tuhan dalam doa. Terkadang kita mau jawaban doa itu cuma sekedar ya masalah kita selesai. Kalau bisa barbelnya tadi yang 50 kilo cuma jadi 5 kilo aja biar enteng. Bukan begitu. Tapi kita doa, kita temukan kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan percaya kita barbel yang berat? Kenapa Tuhan percaya kita lapangan bola yang begitu besar untuk kita hadapi, untuk kita lewati? Kita temukan kehendak Tuhan di situ. Kalau saudara dan saya nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Di sono-sono, di sini nggak ada sono-sono. Banyak orang lebih banyak minta dukungan doa daripada dianya yang berdoa. Iya, sono-sono tuh banyak tuh. Dia minta dukungan doa, dia broadcast semua kontaknya. Tapi dia sendiri nggak berdoa. Itu banyak sono-sono ya. Sini enggak ya sono-sono. Dah. Yang keberapa sekarang? Keempat. Yang terakhir. Nah,
Jemaat paling suka kalau pendeta udah bilang yang terakhir. Haleluya, udah terakhir nih. Yang keempat ya, belajar sama-sama kita. Yang keempat adalah percaya. Jadi sikap kita itu bertobat, tinggal diam, tinggal tenang. Lalu yang keempat apa? Percaya. Percaya yang bagaimana? Ada orang percaya karena udah ngeliat, udah tahu, dia orang hebat. Percaya karena kemampuannya, karena apa yang dia buat. Tapi belum tentu orang itu percaya sama pribadinya. Ngerti ya saudara ya? Percaya sama kemampuannya, sama kehebatannya, belum tentu percaya sama pribadinya. Itu makanya ketika Tuhan Yesus mengadakan banyak tanda-tanda heran, mukjizat dan lain sebagainya, banyak orang yang mengikuti dia berbondong-bondong. Karena mau lihat mukjizatnya, luar biasa. Tapi begitu Tuhan Yesus mengalami yang namanya penyalipan, aniaya, penyalipan dan lain sebagainya, mereka semua mundur. Nah, mereka cuma dalam tanda petik dekat dengan mukjizatnya. Mereka cuma dekat dengan pertolongannya. Mereka tidak dekat dengan pribadinya. Nah, percaya yang saya maksudkan di sini adalah bukan sekedar percaya sama pertolongan Tuhan, bukan sekedar percaya sama apa yang Tuhan buat dan Tuhan kerjakan, tapi percaya sama pribadi Tuhan. Lukas pasal 5 ayat yang kelima berkata, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Suatu hari ada orang kaya, anak muda yang kaya raya datang pada Tuhan Yesus ingin mengikut Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu ingin mengikut saya, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku." Lalu orang ini pergi karena hartanya banyak, saudara. Orang ini ngaku-ngaku mau ngikut Yesus, ternyata cuma pengen viral. Cuma pengen numpang terkenal. Begitu ditarik lebih dalam, sekarang kamu jual semua, ayo ikut saya. Dia nggak berani. Cuma mau lihat doang. Nah, inilah yang seringkali kita punya percaya. Percayanya kita cuma sebatas pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan. Tapi kita harusnya meningkat lebih lagi, bukan sekedar mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi kita percaya sama pribadinya. Saya tutup dengan satu ilustrasi ini. Saya sering sekali pakai ilustrasi ini, di tempat ini juga pernah beberapa kali. Tapi ini cuma untuk mempertebal apa yang saya ingin sampaikan. Suatu hari kan ada pemain akrobat yang jalan dari ujung sini sampai ujung sana, ngelintasin jurang. Cuman lewat seutas tali, saudara. Lalu orang yang nonton ditanya, "Kamu percaya enggak?" Dari 100 yang nonton cuma 10 yang bilang percaya. Yang lainnya enggak, belum tentu. Kenapa? Belum lihat kehebatannya. Singkat cerita, orang ini jalan sampai ujung sana. Dan tiba-tiba ditanya, "Kalian percaya sekarang?" "Sekarang kami percaya." 50 orang udah mulai percaya. Orang itu bisa balik lagi ke sini. "Sekarang kamu percaya enggak?" "Oh, percaya." Sekarang udah 100 orang percaya. Karena orang itu mampu bolak-balik. Lalu ditanya sama pemain akrobat. Karena yang 100 ini kan percaya sama kemampuannya, sama apa yang dia buat. "Ada enggak di antara kalian yang berani saya gendong melintasi jurang ini?" Maka 100 orang yang ngomong percaya tadi semua mengheningkan cipta menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Alias mereka tertunduk, gak ada yang berani. Ya, orang tuh gitu. Percaya sama yang dibuat, begitu ditarik lebih dalam, kebanyakan mundur. Tuhan Yesus juga sama pada waktu itu. Tuhan Yesus sampaikan firman-Nya. Lalu dalam kitab Yohanes dikatakan, maka firman ini sangat keras. Lalu banyaklah dari mereka mengundurkan diri. Bayangin saudara.
Singkat cerita ada satu anak yang berkata saya bersedia. Semua orang kaget. Lalu digendonglah anak ini. Begitu goyang di tengah, semua orang goyang. Wah, kan takut jatuh kan? Goyang. Waduh, wah, udah melintas ke ujung sana. Lalu balik lagi. Begitu balik semua orang tepuk tangan, ngambil netesin air mata. Kenapa? Kagum sama apa yang diperbuat. Tapi sayang orang-orang yang tepuk tangan sambil meneteskan air mata gak punya momen berjalan dalam keindahan bersama sang pemain akrobat. Betul saudara? Berapa banyak kita cuman kagum dan tepuk tangan melihat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan mengadakan tanda dan mukjizat. Tapi kita kehilangan momen berjalan bersama dengan Tuhan dalam keindahan, berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu anak ini ditanya, kenapa kamu berani? Anak ini bilang, pemain akrobat itu kan papa saya. Jadi anak ini gak cuma percaya sama kemampuannya. Anak ini percaya sama pribadinya. Karena dia bapaknya. Bukan sekedar kemampuan. Karena dia bapak. Anak ini percaya bapak gak mungkin mencelakakan anak. Betul saudara ya? Karena dia bapak. Kalau ada apa-apa di jalan, pasti anaknya yang berupaya diselamatin duluan. Anak ini percaya bukan sekedar sama kemampuannya, tapi percaya sama pribadinya. Hari ini, jangan cuma percaya Tuhan kita hebat. Memang dia Allah yang hebat. Tuhan sanggup menolong, dia sanggup menolong. Tapi naikkan lebih lagi standar percaya kita, bahwa kita percaya sama pribadinya. Bahwa dia adalah Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Karena dia Bapa yang baik. Dalam bertobat, dalam tinggal diam, dalam tinggal tenang, dalam percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Mari kita nantikan Tuhan dan dapatkan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau nyanyi lagu lama. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, aku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwa. Mari kita menantikan Tuhan. Katakan sama-sama, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali
katakan, Tuhan aku rindu. Tuhanku rindu. Biar hari ini kita dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu. Jiwa kami menanti. Aku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang perlu pertolongan Tuhan, katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan yang nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah. Sekali lagi, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Engkau Allah kuasa. Biar musik terus menyembah Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Oh, kami berdoa ya Tuhan. Mari naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Terus nantikan Dia. Terus nantikan Dia. Percaya waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Percaya waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Percaya waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pagi hari ini kau yang berkata, Tuhan, saya mau menantikan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, Bapak, Engkau lihat anak-anakmu. Engkau yang paling mengerti apa yang mereka alami hari ini. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Oleh karena itu hari ini kami mau datang sama Tuhan. Kami capek pakai kekuatan sendiri. Semakin kami capek pakai kekuatan kami sendiri, bukan kami makin kuat. Tapi kami dapati kami makin lemah Tuhan. Kami makin tidak berdaya. Hari ini terima kasih buat firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami. Biar hari ini kau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Sebagai tanda kami mengangkat tangan, kami berserah. Kami menantikan Tuhan, kami mau diam. Kami mau izinkan Tuhan bekerja. Kami mau angkat tangan biar Tuhan yang turun tangan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau tinggal diam. Kami mau percaya. Kami mau percaya. Kami mau tinggal tenang. Kami mau percaya kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, apapun persoalan kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Jalan Tuhan, jalan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Biar kami nantikan pertolongan-Mu Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah. Amin, amin. Amin, 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 amin. Mari lihat pengharapan yang baru. Katakan, ku nanti. Yes. Biar mata rohani kami terbuka. Kami melihat ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Ya Tuhan. Ada pengharapan yang baru. Amin, 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 amin. Ku nanti. Kemuliaan yang kudus, ku sembah Kau Tuhan. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi sama-sama katakan, dalam kemuliaan yang kudus. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Sekali lagi mari sama-sama kita satukan hati kita dalam doa. Dan biarlah pagi ini kita boleh memberi dengan penuh sukacita. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang diberitakan bagi setiap kami. Biar firman itu boleh mengubah setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami akan memberikan persembahan pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam sampai dengan selesai di Gereja Betani Lampung. Ingat ya, untuk para pengerja diwajibkan untuk hadir. Sound kelas Holy Spirit diadakan setiap hari Selasa. Informasi lebih lanjut silakan hubungi Saudari Lia. Family Altar diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam sampai dengan selesai, diatur oleh ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan di setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan di setiap minggu ketiga. Untuk informasi silakan menghubungi Saudari Lia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you.
Pada pagi hari ini jemaat Tuhan boleh sama-sama bangkit berdiri. Boleh katakan kiri kanan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang ajaib. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari sama-sama angkat suara. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan dengan iman, katakan kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.